Selanjutnya kita akan membahas stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Pemerintah Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968. Kemudian Kabinet Pembangunan 1 dikenal sebutan Pancakrida, Kabinet Pembangunan, yang berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun dan pemilihan umum. 2. Menyusun dan merencanakan repelita. 3. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. 3. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik pusat maupun daerah dari unsur-unsur komunisme. Selanjutnya ada stabilisasi dan penyeragaman. Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan upaya stabilisasi dan penyeragaman, salah satunya dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi tunggal. Depolitisasi partai politik dan organisasi massa dilakukan untuk penyeragaman ideologi ini. Presiden Soeharto mengusulkan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 yang disahkan melalui MPR pada tanggal 21 Maret 1978 melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978. P4 ini berisi 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mencintai sesama manusia dengan selalu mengingat kepada orang lain dan tidak sewenang-wenang. Ketiga, mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. 4. Demokratis dan patuh pada keputusan rakyat yang sah. 5. Suka menolong orang lain sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain. Dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI adalah konsep yang memberi peran ganda kepada ABRI, yakni sebagai kekuatan militer dan kekuatan sosial politik. Selain itu juga ABRI bertugas di bidang pertahanan dan keamanan atau HANKAM. ABRI sendiri juga aktif dalam politik dan pembangunan nasional, di mana Orde Baru ABRI menduduki posisi yang penting di DPR, MPR, dan DPRD, serta mengendalikan Golkar. ABRI sendiri juga ikut terlibat dalam kegiatan seperti ABRI Masuk Desa atau AMD, serta menempatkan pejabat di posisi eksekutif, legislatif, dan pemerintahan dari tingkat lokal hingga nasional. Hubungan erat dengan Golkar mengukuhkan peran politik ABRI dan dalam mendukung kekuasaan Soeharto, yakni termasuk melalui fraksi karya ABRI di DPR MPR. Oke, selanjutnya, apa sih yang dilakukan pemerintah pada saat Orba untuk merehabilitasi ekonomi? Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk merehabilitasi ekonomi setelah kondisi yang cukup buruk pada masa sebelumnya. Fokus utama pada awal tahap adalah stabilisasi dan rehabilitasi. Berikut beberapa langkah konkret yang diambil. Salah satunya yaitu penekanan tingkat inflasi, di mana salah satu masalah utama pada masa sebelumnya adalah inflasi yang sangat tinggi. Lalu yang kedua ada asing. Pemerintahan Orde Baru membuka pintu bagi investor asing untuk masuk ke Indonesia. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketiga ada repelita. Pemerintah juga meluncurkan program jangka panjang yang disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Repelita 1 yang dimulai pada tahun 1969 fokus pada rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha serta investasi. Integrasi Timur-Timur ke dalam wilayah Negara Persatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Pada masa Orde Baru, proses integrasi ini menjadi pada tahun 1976 dan memicu sebagai kontroversi hingga saat ini.
kolonial Portugis pada pertengahan tahun 1974. Terjadi revolusi anyar di Portugis yang mengakhiri perubahan kebijakan kolonial. Portugis memutuskan untuk memberikan kemerdekaannya kepada semua kolonialnya, termasuk Timur Timur. Konflik internal Timur Timur di dalam Timur Timur sendiri terhadap berbagai kelompok politik yang memilih pandangan berbeda mengenai masa depan wilayah tersebut. Ada yang menginginkan kemerdekaan bergabung dengan Indonesia atau tetap menjadi bagian dari Portugis. Intervensi Indonesia memilih situasi yang tidak stabil di Timur Timur. Indonesia merasa perlu untuk mengambil tindakan. Pemerintah Indonesia argumen bahwa integrasi Timur Timur merupakan pemerintahan rakyat Timur Timur sendiri dan tujuan untuk menjaga stabilitas di kawasan. Proses integrasi Deklarasi Belipo pada tanggal 30 November 1975, berjumlah tokoh masyarakat Timur Timur menandatangani Deklarasi Belipo yang menyatakan keinginan untuk bergabung dengan Indonesia. Operasi Seroja pada Desember 1975, Tentara Nasional Indonesia TNI melakukan operasi militer untuk mengamankan wilayah Timur Timur. Operasi ini kemudian dikenal dengan nama Operasi Seroja. Pengesahan integrasi pada tahun 1976, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timur Timur ke dalam NKRI. Timur Timur kemudian ditetapkan sebagai provinsi ke-27 Indonesia. Dampak dari integrasi di Timur Timur adalah konflik bersenjata. Integrasi Timur Timur memicu konflik bersenjata yang berkepanjangan antara Persatuan Indonesia dan kelompok gerilya yang menginginkan kemerdekaan. Konflik ini mengakibatkan korban jiwa yang sangat besar dan penderitaan bagi rakyat Timur Timur. Pelanggaran HAM. Selama konflik terjadi berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh dua belah pihak. Perdebatan internasional. Integrasi Timur Timur juga memicu perdebatan di tingkat internasional. Banyak negara dan organisasi internasional yang tidak mengakui internasi tersebut dan terus memberikan dukungannya kepada perjuangan kemerdekaan Timur Timur. Referendum. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pada tahun 1999 diadakan referendum untuk menentukan masa depan Timur Timur. Mayoritas masyarakat Timur Timur memilih untuk merdeka.